فبأي آلاء ربكما تكذبان. Laki-laki itu tertarik kepada hal-hal yang sifatnya umum dan besar, sementara perempuan itu detail dan kecil. Model baju laki-laki itu kayak apa sih? Gitu-gitu aja. Coba lihat model perempuan. Pundak sini cok, itu ada yang kayak gini tertutup. Besok dikeroak, jadi kelihatan. Besok ditutup lagi. Besok dirimpel-rimpel. Besok dikasih pelendungan besar. Itu cuma bagian dari ini tok, pundak tok loh itu. Ketika ada ustadz ngisi pengajian seperti ini, bisa jadi ada ibu-ibu di pojok ngobrol sendiri. Itu cuma ngobrolkan masalah model baju loh itu. Akhirnya mereka tertarik, bicara yang kecil-kecil, warna kancing, warna resleting itu menjadi menarik bagi mereka loh. Dan ini kalau bapak-bapak tidak paham, itu bisa menjadi sumber konflik baru. Coba, ada suami yang disiksa oleh istri, bukan dibanting atau dilukai secara fisik, tapi dengan perempuan yang memiliki perhatian pada detail dan kecil ini. Jadi ada seorang bapak yang pengen membelikan tas kepada istrinya, karena sudah lama tidak membelikan. Mumpung kemarin akhir tahun dapat bonus, dia ngomong sama istrinya, yuk kita beli tas. Dia berpikir seperti laki-laki, simple, datang cari yang paling mahal, bayar pulang. Datang cari yang bagus, selesai pulang. Jadi dia membayangkan waktu yang dia sediakan untuk ngantar istrinya paling 1/4 jam sampai setengah jam. Dia nggak tahu kalau perempuan itu tertarik dengan yang kecil-kecil, yang detail-detail. Begitu datang ke toko tas, kalimat pertama sudah bikin jengkel. Wah, banyak sekali tasnya. Ya namanya juga toko tas ya banyak no. Kalau tasnya satu ya itu namanya pedagang yang menaruh uangnya di tasnya pribadi. Udah bikin jengkel dulu. Udah bingung ya. Yang hitam apa yang coklat ya yo. Yo kalau mau cocok untuk semua warna baju yang hitam itu warna netral. Tapi hitam kan sudah punya dan kesannya gelap. Ya udah kalau gitu coklat. Nah, bantu ya cari coklat. Bagus coklat. Ini bagus coklat. Bagus sih, tapi besar. Aku pengennya yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, yang sedang. Jadi sekarang coklat sedang. Udah nyari, berdua lagi nyari. Udah ketemu tas, coklat sedang bagus. Ini coklat sedang bagus. Iya sih, tapi kok ujungnya 90 derajat gitu. Jadi kan maskulin banget gitu loh. Lah maunya yang apa? Coklat sedang tapi yang melengkung. Jadi ada kesan lembut, ada kesan feminim di situ gitu loh. Coklat sedang melengkung. Udah dapat. Udah berapa menit dapat. Ini ada coklat sedang melengkung. Begitu dibuka langsung bolong tok kayak karung gitu. Enggak ada kompartemennya ya. Aku pengen yang kompartemennya banyak. Yang sini buat Quran, yang sini buat uang receh, yang sini buat lipstik, yang sini buat sisir. Coklat sedang melengkung, kompartemennya banyak. Cari lagi gitu ya. Begitu sudah ketemu, ini bagus. Ya tapi ini resletingnya perak, aku pengen yang resletingnya emas. Laki-laki nggak pikiran sampai situ, perempuan sampai ke situ, tahu nggak? Itu resletingnya kepanjang sedikit aja, nggak mau yang pas betul gitu loh. Kan ada resleting yang sampai ada lidahnya itu kan, ada yang pengennya pas betul gitu loh. Cari coklat sedang, ujungnya melengkung, kompartemennya banyak, resletingnya emas. Udah cari lagi. Dapat sudah hampir 2 jam itu baru dapat. Wah bagus banget ya, ini cocok betul itu. Harganya berapa ya? 10 juta. Yo kebanyakan mahalan. Kemahalan. Cari lagi, nggak ketemu, pindah ke toko sebelah. Maknanya mulai dari aturan pertama lagi gitu loh. Istri saya itu cerita, dia punya temen penjahit, paling suka nawar kain. Itu namanya Klewer, itu kan toko kain paling besar toh Jawa Tengah paling tidak gitu. Itu di sini nawar harga itu nggak cocok. Gitu loh. Jalan satu semua toko kain dilewati sampai yang ujung paling sana. Begitu dapat paling sana, harganya tetap murah Rp500 yang pertama. Balik yang pertama kok. Padahal beli es teh sudah menutupi kok selisih Rp500 itu gitu loh. Jadi semacam ada kepuasan sendiri, dapat harga paling murah. Itu sudah paling ujung ke ujung cuma demi Rp500 kembali lagi kok.
Itulah perempuan. Ya, rumah kontrakan kita sudah mau habis, tapi kayaknya nggak diperpanjang sama yang punya rumah. Anaknya mau pulang dari Jakarta, mau tinggal di sini. Ini punya waktu 1 bulan buat nyari rumah kontrakan ya. Iya, nanti tak cari. Laki-laki cuma berpikir anggarannya berapa? 5 juta. Kalau di Solo 5 juta itu masih dapat 1 rumah. 5 juta. Itu laki-laki cuma berpikir rumah yang budgetnya 5 juta, dekat masjid, syukur lingkungannya lingkungan yang bagus, ada pengajian-pengajiannya. Paling 3 poin itu. Maka sebelum dapat rumah yang harganya 5 juta, dekat masjid, yang dekat dengan pengajian, dia belum memberitahu istrinya. Sementara perempuan itu tipikalnya kalau nggak segera update status, gatel gitu loh. Udah belum ya dapat rumahnya? Belum, nanti kalau sudah aku cerita. Kalau aku cerita berarti belum dapat. Siapa tahu udah dapat kamu lupa ngomong gitu Mas Ian. Sudah 2 minggu lewat, 3 minggu lewat. Udah dapat belum toh ya? Belum dapat yang cocok gitu. Itu menjelang hari akhir itu si istri bisa saja suami berangkat dari rumah pagi itu ngomong, ya jangan lupa ini tinggal seminggu, nanti kalau sudah dekat waktunya nggak dapat rumah kontrakan baru bagaimana, nanti dicari lewat jalan yang lain, siapa tuh lewat jalan yang lain ada rumah yang dikontrakkan, jalannya itu terus ya tetap saja nggak ada yang dikontrakkan, ya nanti tak coba jalan yang lain, coba itu duhur ngebel suaminya, ya ngapain istirahat, ya udah dapat rumah kontrakan. Belum, ya daripada istirahat di kantor buat nyari-nyari rumah kontrakan gitu. Begitu suaminya pulang sampai rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sudah dapat rumah kontrakannya gitu. Suaminya kan pusing, aku kan sudah bilang kalau belum dapat belum ngomong, kalau dapat sudah ngomong. Kamu itu loh nanya rumah kontrakan kayak minum obat sehari 3 kali gitu loh. Kalau Anda nggak tahu bagaimana cara membuat perempuan itu nyaman menjadi istri Anda bertengkar hanya perkara-perkara seperti ini. Nanti begitu dapat rumah kontrakannya dia rewel lagi. Kenapa? Karena ternyata cat rumah, kamar mandinya ada berapa, di dalam kamar atau di luar kamar, jendelanya kalau dibuka langsung ke kamar mandi tetangga atau ke kebun tetangga. Itu perempuan ditanyakan, kita nggak mikirin sampai ke situ. Pokoknya dekat masjid 5 juta ada pengajian, titik. Nah karena laki-laki cuma berpikir yang besar-besar, yang global-global. Perempuan itu pikirnya yang kecil-kecil. Jadi ada suami membelikan istrinya handphone. Bu, ketika suami membelikan handphone, kemudian masang WA di situ karena pengen istrinya tidak sepi di rumah. Nanti kalau suami pulang ke rumah, Anda cuma butuh laporan 3 hal saja. Terima kasih sudah belikan handphone, WA-nya sudah terhubung dengan teman-teman saya SMP, dan saya tidak kesepian. Udah gitu toh. Tapi perempuan nggak bisa begitu. Begitu suaminya pulang, terima kasih loh ya sudah belikan handphone, tadi aplikasi WA-nya udah tak hubungi teman-teman SMP, ternyata masih banyak yang kenal. Tapi tahu nggak ya, temanku yang satu meja itu, nasibnya kurang beruntung, dia tuh pinter tapi malah sekarang menjadi janda. Temanku yang satu kelas itu kurang pinter malah sekarang jadi kepala sekolah TK. Beruntung sekali nasibnya. Terus temanku yang kembar itu sekarang malah yang satu kurang baik, tadi dia baru bercerai sama suaminya. Jadi dia sebutkan nama-nama temannya yang suaminya bahkan tidak kenal satu pun gitu loh. Bagi perempuan itu penting, bagi laki-laki tidak. Jadi kalau laki-laki yang tidak mengerti seperti ini, pulang ke rumah capek, Waalaikumsalam, langsung tidak, gini loh ya, sudah, aku nggak mau dengar, aku capek gitu loh. Nah itu nanti bisa jadi masalah. Laki-laki itu pendiam. Kalau nggak butuh, nggak ngomong. Tapi perempuan itu keluar gua. Ya, jadi laki-laki itu pendiam. Kalau nggak penting nggak ngomong. Tapi kalau perlu perempuan itu keluar gua, penting nggak penting, yang penting ngomong, gitu loh. Jadi bedanya di situ. Kalau ibu-ibu bertanya kepada saya, mayoritas adalah bagaimana cara menghadapi suami yang pendiam. Kalau bapak-bapak nanya kepada saya, bagaimana cara mengatasi istri yang cerewet. Sebenarnya laki-laki perempuan pada level yang sama tentang keheranan mereka. Jadi laki-laki kalau lihat perempuan tuh kok bisa ya kayak gitu aja jadi bahan pembicaraan. Ketika perempuan lihat suaminya, kok bisa ya gadekan mobil aja nggak bilang-bilang gitu loh. Sepenting itu aja nggak ngomong. Jadi laki-laki itu kalau nggak penting nggak ngomong, karena dia kalau ngomong itu untuk mencari solusi. Sementara perempuan itu keluar gua, penting nggak penting, yang penting ngomong.
Ustadz ada waktu enggak? Saya mau ngomong penting. Bu, saya jadwalnya padat minggu ini, mungkin minggu depan. Enggak bisa Ustadz, saya pengen dijadwalkan minggu ini. Saya terpaksa merubah beberapa jadwal, akhirnya ya bisa Ibu, insya Allah hari Rabu nanti saya tunggu di kantor saya. Oke Ustadz, datang. Ada apa Ibu? Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu buat saya. Begini loh Ustadz, terus dia cerita. Selama 1,5 jam itu cerita. Tahu enggak? 1,5 jam itu cerita, tidak bisa disela dan sudah diulangi 3 kali. Jadi habis ulangi lagi di depan, habis ulangi dari depan gitu. Sudah 1,5 jam, saya capek nunggunya. Oke Bu, saya sudah paham, Ibu sudah mengulanginya 3 kali. Sekarang pertanyaannya apa? Apa yang dikonsultasikan kepada saya? Apa yang mau dikonsultasikan kepada saya? Sambil ketawa-ketawa. Enggak Ustaz, terima kasih Ustaz sudah menerima curhatan saya. Saya sudah lega sekarang gitu. Loh kenapa tidak direkam di rumah saja? Nanti kan dikirim ke saya tidak saya dengarkan kan gitu. Jadi saya 1,5 jam dipaksa mendengarkan omongan dia, begitu selesai tanya mau konsultasi apa? Enggak Ustaz, saya sudah puas, sudah mendengarkan, saya sudah lega. Jadi perempuan itu meskipun enggak dapat solusi, ketika dia cerita itu sudah lega. Laki-laki kalau enggak ada solusi enggak usah ngomong, menghabiskan energi gitu loh. Ah, ketawanya sendirian kan. Jadi dengan mengetahui seperti ini, kalau Anda nanti jadi konsultan sebenarnya lebih mudah, memetakan itu lebih mudah. Oke. Nah karena laki-laki itu pendiam, kalau memang tidak penting tidak ngomong, dan dia itu sebenarnya berpikir untuk mencari solusi, maka kadang-kadang laki-laki itu pengennya sendiri untuk mencari solusi itu. Lah perempuan yang tidak paham, nanti memaksa suaminya bicara pada saat suaminya pengen sendiri. Ya kenapa sih merengut saja, mbok cerita, tahu kan istrimu. Ya justru kamu istrimu itu, istriku itu kamu harus ngerti bahwa aku sekarang ingin main sendiri gitu loh. Enggak, akhirnya begitu istrinya minta ngomong terus suaminya enggak kuat. Akhirnya malah keluar kata-kata yang menyakitkan gitu loh. Ini karena tidak memahami saja. Ya. Maka tipe ceritanya laki-laki dan perempuan itu kan cenderung berbeda. Kalau tipe perempuan itu kan memang tidak dalam konteks mencari solusi, tapi dalam konteks mengekspresikan diri dan ingin semua orang tuh mengerti apa yang dia rasakan. Aku capek loh ya 3 hari ini, anak-anak pulang, pada sakit semua, cucian banyak, minta dimasakan yang beda-beda, habis itu bapak ibu bertamu ke sini. Itu dia ceritakan semua detail-detailnya itu biar orang tahu dan merasakan seperti yang dia rasakan. Saya kalau capek itu betul-betul capek. Prosesnya dia ceritakan, detailnya dia ceritakan untuk membangun empati atas penderitaan yang dia rasakan. Sementara narasinya laki-laki itu, narasi kepemimpinan, dia cerita biasanya kalau sudah selesai. Kamu tahu nggak 3 hari kemarin aku diem itu kenapa? Nggak tahu kenapa. Ada masalah berat. Nah, aku tuh hampir dipecat dari kantor. Begini-begini. Loh terus kenapa? Enggak, sudah lewat. Sudah selesai. Jadi laki-laki itu akan bangga kalau menceritakan perjuangan dia menyelesaikan satu masalah. Jadi sebelum selesai jangan ditanya karena membuat dia marah gitu loh. Ya. Kemudian perempuan itu cenderung merasa berat. Sementara laki-laki itu menganggap ringan masalah. Laki-laki itu bisa loh. Istrinya hamil 3 bulan belum punya uang tabungan itu tenang saja, ketawa-ketawa saja. Ya, belum punya tabungan loh, anak kita 6 bulan lagi lahir loh. Tenang aja, semua anak dijamin rezekinya oleh Allah. Gitu bahasanya itu. Udah. Begitu. Akhirnya apa? Bulan keempat punya uang itu bukan ditabung buat lahiran, malah buat beli handphone baru coba. Istrinya pas saya siaran nanya, gimana Ustadz logika suami saya itu? Saya hamil, sudah mau lahir, belum punya tabungan, dia dapat rezeki bukan ditabung, malah dibuat beli handphone. Ketika saya tanya, kenapa? Nanti orang setiap anak juga punya rezekinya sendiri-sendiri. Kalau nggak punya rezeki gimana? Anak pertama kemarin juga begitu, pas saya juga nggak punya uang. Ya handphonenya kan bisa dijual. Jadi enteng gitu loh, bagi laki-laki itu enteng gitu loh. Mas gini-gini, gampang besok. Padahal ya besok ya cuma bisa ngomong gampang besok terus gitu loh. Nggak selesai-selesai. Sementara perempuan tuh khawatir.
Jadi apa-apa membuat dia menjadi tidak nyaman. Maka keputusan-keputusan yang tepat dari seorang laki-laki itu menyamankan perempuan. Jadi laki-laki, maaf, kalau jenengan itu memang bukan laki-laki yang kaya, tidak banyak memberikan harta kepada istri, jangan tambah beban istrimu dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, nanti kalau kita ketemu lagi, tema kita menjadi bagaimana cara menghadapi istri dan bagaimana cara menghadapi suami. Ini kita baru bicara tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki jadi suami, yang perempuan jadi istri. Meskipun Anda sudah tahu perbedaannya, tapi nanti secara teknis bagaimana cara menghadapinya mungkin tidak ngerti. Saya ketemu dengan beberapa orang yang secara fasih menceritakan teori tentang pernikahan, bisa, tapi prakteknya nggak bisa. Apa kewajibanmu kepada istri? 1, menafkahi dia. 2, membimbing dia dalam kebaikan. 3, tidak kasar kepada dia. Pinter men kowe kuwi. Tapi ternyata istrinya cuma dikasih 300.000 untuk 3 bulan. Coba istrinya yang cerita. Itu suaminya saya tanya, kamu tahu nggak kewajiban seorang suami? Tahu Ustaz, menafkahi. Nah, faktanya seperti itu kok. Dia tidak tahu kalau istrinya sudah cerita dulu ke saya gitu. Saya dikasih suami saya 300.000 untuk 3 bulan. Itu suaminya bisa cerita, tugas suami adalah menafkahi. Itu F-nya F asli, bukan dari P kayak orang Sunda gitu. Nah, jadi nanti tema kita bulan depan, 2 bulan lagi insya Allah, bagaimana cara menghadapi istri kalau ternyata karakter perempuan seperti ini, dan bagaimana cara menghadapi suami kalau karakter laki-laki seperti ini. Ya, saya bertemu dengan orang-orang yang tadi ngerti ilmunya, tapi aplikasinya nggak ngerti. Lulusan pondok, pinter, salah sama istrinya, minta maaf, ngerti. Suami salah, minta maaf, ngerti. Tapi coba kata-kata yang dia ucapkan, ya sudah aku ngaku salah, meskipun tidak semuanya kesalahanku, gitu. Istrinya tambah jengkel ngomong ke saya, Ustadz dengarkan kata-kata suami saya, dia sombong, minta maaf saja ada nada kesombongan. Jadi kayak nggak ikhlas minta maaf, udah saya minta maaf, itu tok cukup sebenarnya. Ditambahi kalimat, meskipun tidak semua kesalahanku. Itu bikin istrinya marah. Istrinya dalam keadaan hamil 2 bulan, suaminya minta ayo balik lagi jadi suami istri. Tak suruh minta rujuk, ya sudah minta ngajak balik lagi. Sudah Ustaz, tapi istri saya nggak mau. Nggak mungkin lah, istri dalam keadaan 2 bulan mengandung, suaminya minta rujuk, masuk dia nggak mau. Ya betul nggak mau Ustaz. Coba kalimatmu gimana? Nah di kalimat itu saya baru tahu kenapa istrinya tidak mau. Aku sudah berbuat banyak berkorban banyak untuk pernikahan kita. Dan karena itu aku ingin kita rujuk. Itu kalau kamu mau. Kalau kamu tidak mau ya sudah, aku tidak perlu mengemis-ngemis kepadamu. Akhirnya nggak mau istrinya gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa mengelola rumah tangga itu nggak cukup pintar saja gitu. Akhirnya mereka cerai. Bulan depan yang laki-laki sudah menikah lagi, jadi kalau Anda pengen tahu siapa pelakunya, ikuti saya bulan depan, gitu loh. Karena apa? Saya ngisi saya ngisi di situ pernikahan dia. Yang laki-laki ini akhirnya menikah lagi. Tapi saya nasihat bahwa jangan merasa karena kamu orang pintar kemudian akan kamu berhasil mengelola rumah tanggamu, tidak. Rumah tangga itu gabungan antara ilmu, ketulusan hati, kemudian seni memahami perasaan suami istri, dan ketepatan memilih prioritas. Gabungan dari 4 ini. Dalam pengalaman saya sebagai konsultan keluarga loh. 1 butuh ilmu, 2 butuh ketulusan hati. Karena ada orang tahu tapi ilmunya tahu tapi dia nggak tulus untuk meminta maaf dan menyelamatkan rumah tangganya. Kemudian butuh seni untuk mengelola perasaan. Dan yang keempat butuh penetapan skala prioritas yang baik.